Pergilah berpetualang, datangi tempat-tempat baru bagimu. Hirup udara dan bau tanahnya, selami kehidupan masyarakatnya, sehingga fakta-fakta baru akan meninggikan kecerdasan hidupmu. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda. Kami pasangan suami istri yang sedang keliling Indonesia dengan mobil. Lebih 6 tahun hidup di jalan, menikmati keindahan alam dan kebaikan hati bangsa ini. Perjalanan tanpa batas waktu, ke tempat-tempat tanpa batas, ke mana saja. Ular makan ini? Iya. Oh, Orang Aimaru dong ini bilang makan yang enak sudah. makan enak itu. Iya, Bang, Riki. Adik nama siapa? Nama Riki. Ini adalah cerita petualangan kami menembus pedalaman Papua Barat. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya road trip Indonesia akan melakukan perjalanan yang sangat menantang dan sangat seru, walaupun memang beresiko ya. Ini besarnya nih. Sebelumnya memang tidak banyak informasi yang kami punya tentang Papua dan Papua Barat selain dari berita media dan internet. Kalau masalah keindahan alam dan kekayaannya pasti sudah tidak diragukan lagi. Papua, luar biasa Papua. Oh. Tapi selain itu, berita-berita negatif tentang keamanan, konflik, dan kontak bersenjata sempat membuat kami khawatir untuk eksplor lebih dalam lagi. Berawal dari perkenalan kami dengan Om Yuda dan Tante Vegi, penonton setia Road Trip Indonesia yang tinggal di Kota Sorong, Papua Barat. Om Yuda adalah seorang lawyer yang juga punya hobi camping dan overland. Lagi dia diundang makan sama Om Yuda. Om Yuda ini lawyer. Menurut Om Yuda, sayang sekali kalau road trip Indonesia selama 3 bulan di Papua Barat hanya berada di Kota Sorong saja. Harus merasakan juga bagaimana perjalanan ke pelosok Papua atau mencoba jalur Trans Papua Papua Barat. Karena itu Om Yuda menawarkan road trip Indonesia untuk melakukan perjalanan ini. Kata Om Yuda, kalau ragu dengan kondisi kesiapan mobil kami Sterling Senja, Om Yuda bersedia meminjamkan mobilnya yang relatif masih baru dan sudah dimodifikasi untuk jalur Papua ini. Siapa sih yang gak kepingin eksplor Papua? Aku rasa setiap petualang Indonesia memimpikan untuk bisa menjelajah ke daerah-daerah terdalam di Papua yang sangat indah ini. Karena cuaca betul-betul sangat ini ya, berbahaya lah, baik laut, udara, pesawat-pesawat juga nggak ada yang masuk ke sini. Laut juga katanya ekstrim banget, ombak, badai. Angin kencang, badai, dan gelombang tinggi di mana-mana. Surabaya hujan es batu, gempa beruntun di NTT, penerbangan dan pelayaran semua di cancel. Berita itu memenuhi media beberapa hari ini. Mudah-mudahan cuaca hari ini mulai bersahabat dan kami harus kembali ke Kota Sorong menempuh Trans Papua yang jalurnya sangat menantang. Ngeri-ngeri sedap sih dalam kondisi cuaca seperti ini. Cuaca sudah bagus nih. Ya, semoga. Matahari udah muncul. Muncul. Alhamdulillah. Bapak, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi, hari ke-8 dari Manokwari. Setelah 7 hari perjalanan, hanya Kak Beda yang masih sehat. Bang Den, Kak Vegi, Om Yuda, kami bertiga semua sudah tepar dengan berbagai gejala. Bahkan kemarin Kak Vegi harus dirawat di rumah sakit karena masalah pencernaan. Bang Den dan Om Yuda batuk-batuk terus. Gejalanya sih udah seperti Omikron ya. Mudah-mudahan daya tahan tubuh kami cukup kuat. Kita isi Dexlite dulu ya. Full tank. Sama kita mau cek ini jaraknya berapa ke... Ini kita udah nolin. Kita mau cek jarak dari Manokwari ke Sorong itu berapa kilometer. Ada toiletnya. Cuman di sini ya ada tulisan harap lepas sepatu dan sendal di sini. Cuman ya itu. Nggak mungkin lah kita ke toilet umum terus harus buka sepatu, buka sandal, ya kan? Masa ya ke toilet umum kita harus buka sepatu? Kalau menurut Google, jarak yang akan kita tempuh kurang lebih 470 km. Kondisi jalur, kondisi medan, dan jalur Trans Papua ini nggak bisa diprediksi. Ya, kita dihadang oleh 2 Terminator. Kami nggak tahu berapa lama waktu tempuhnya. Kita lihat saja nanti. Di mana lapar, di situ kita berhenti makan. Di mana ngantuk, di situ kita berhenti tidur. Halo Om. Halo. Ini jalannya kecil, mereka mobilnya sebesar-besar ini. Tuh.
Jadi susah selisih jalan. Jalur yang akan kita tempuh untuk kembali ke kota Sorong tidak sama dengan jalur waktu kita datang minggu lalu. Waktu datang kita melalui daerah Petik Bintang Kabupaten Maibrat, sedangkan sekarang kita kembali via Kabupaten Tambrau. Jadi bisa menikmati jalur yang berbeda. Sekarang jam 10.13 kita baru memasuki Kabupaten Tambrau. Mulai pemandangan-pemandangan indah, jalan-jalan berkelok-kelok, tanjakan dan turunan, serta hutan yang cantik sekali. 10.36 kita mulai nanjak ke atas kawasan Gunung Pasir. Jalan di tanjakan Gunung Pasir ini basah dan berlumpur akibat hujan. Tanjakan jadi lebih licin dan menantang. Yang kami khawatirkan sebetulnya mobil Pajero putih di depan, karena masih pakai ban standar dan kaki-kaki juga standar, belum ditinggikan. Tapi Om Yuda pede sekali kelihatannya. Mungkin karena dia sudah hafal medan dan sering melalui jalur ini. Lolos. Satu langkah lolos. Kita boleh bikin jalan baru, guys. Si Putih hebat ya, bisa melalui jalan. Hebat. Saya tes bikin jalan. Memang terbukti sih akhirnya Pajero putih berhasil lolos sampai ke puncak. Udah di puncak lagi nih. Di puncak Gunung Gunung Pasir. Pasir. Ya. Tadi tanjakan yang udah kita lewatin tuh. Sebentar kita tinggal turun-turun. Ya. Turunnya agak sedikit curam. Curang. Ini Pajero dengan ban standar. Ah, ini ban standar Pajero. Tadi agak sedikit slip ya. Slip Karena saya bikin jalan baru. Tapi itu jalan yang sudah ada. Kita nggak kandas juga, tapi bisa jalan terus. Mantap. Oke. gas. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents. Mari kita nikmati keindahan yang menegangkan ini, guys. Gas! I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas Tanjakan pasir yang memang legendaris ini memang menjadi momok bagi para driver rute Sorong Manokwari. Saya pakai seatbelt dulu. Mengerikan. Mengerikan ini. Oke. Nih lihat. Seperti ini. Saya ngantor jauh. Apakah masih ada? Perjuangan belum selesai. Ini truk melewat ini, truk merah besar ini. Ya, masa tidak mungkin? Mereka lagi ini lihat anak buahnya nih, semua lagi kontrol, lagi lihat jalur. Bisa lewat kah? Ini lagi cek luar jalur biasa. nih. Waktu kita turun dari puncak Gunung Pasir, ada truk besar yang mau nanjak arah sebaliknya. Wow, kami betul-betul salut deh sama driver-driver Trans Papua di sini. Seperti nggak masuk akal, tanjakan seperti ini bisa ditembus truk sebesar itu. Berbahaya sekali. Mobil merah tuh mau lewat. Wow, mau naik. Hebat. Driver-driver Trans Papua ini memang mempunyai nyali dan mental yang luar biasa. Kami sering dengar, sering terjadi kecelakaan di tanjakan-tanjakan Trans Papua yang sampai memakan korban. Begitulah perjuangan driver-driver Trans Papua mencari rupiah demi anak istri. Meski bayarannya mahal, tapi risiko pun tinggi. Ya, alhamdulillah kita sudah melewati jalur puncak pasir. Tarik napas Istirahat dulu. bentar ya. Tarik napas dulu. Kalau sudah lewat sudah hilang demamnya. Tadi aku demam. Takut. Iyalah, saya jalanan. Oh, jalannya. Itu kebar udah. Dia kayak macam lembah, dikelilingi pegunungan. Ada kampung, ada savana tempat kita camping kemarin itu. Ada jalan kan? Kita ngecek dulu ini
Ada sungai. Masuk aja kata Om yang tanggung jawab. Waktu makan siang tiba. Om Yuda mengajak kami berhenti di sebuah tempat eksotis di pinggir sungai yang jernih dan berbatu-batu. Wah, Om Yuda kok tahu aja ya tempat-tempat tersembunyi di tengah hutan Papua ini? Mana? Gimana mau turunnya pakai sepatu? Masak di sini? Malah pinggir situ enak tuh. Masak di sini? Iya boleh. Baru kita buka tenda. Wow, coba lihat semua ini. Indah sekali rasanya bisa memilih hidup seperti ini. Kalau sudah begini, Bang Den selalu berpikir, mau hidup seperti apa lagi coba? Biarlah kami sibuk menikmati alam terkembang ini, sekaligus berguru kepadanya. Biar kita memilih jalan kita sendiri, jalan menuju kebebasan. Papua gokil, Papua luar biasa memang. Kita sudah sampai di pos 14.46 kita sampai di pos Mia. Pos TNI Mia. Kami langsung, Pak. Langsung, terima kasih. Di pos Koramil Mia, kami tidak singgah lagi dan terus menuju sebuah air terjun 7 tingkat di Desa Mia. Sekitar jam 2:30 kita berhenti di Desa Mia. Kita ingin melihat air terjun 7 tingkat. Hutannya bagus di sini, guys. Masih padat. Lahir bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Sekarang perjalanan kami lanjutkan menuju VEF ibu kota Kabupaten Tambrau. Sepanjang jalan kami menyaksikan pembangunan jalan Trans Papua dengan berbagai kondisinya. Sebagian jalan sudah diaspal, sebagian lagi masih berupa jalan tanah, kadang berlumpur, kadang tertimbun longsor. Beberapa bagian ada gunung yang harus dipapas untuk membangun jalan. Di bagian lain gunungnya dibelah, guys, untuk bisa menembus jalan. Dalam hal ini aku semakin sadar betapa jauhnya tertinggal Papua selama ini. Jadi memang Trans Papua itu masih terus dalam tahap pengerjaan. Perbaikan jalan. Memang medannya sangat berat sekali nih membangun jalan di Trans Papua ini. Jatuh ke bumi. Asik sekali rasanya berada di tengah hutan belantara, jauh dari mana-mana. Sangat jarang bertemu kampung dan masyarakat di sini. Letak kampungnya sangat berjauhan dan kami kembali disuguhi oleh pemandangan banyak sekali burung-burung kakak tua sedang bermain di pucuk-pucuk pohon di sore hari ini. Kakak tua di sana tuh burung kakak tua banyak sekali. Warna putih kakak tua tuh selalu. Ya pulang dong. 3, 6, 9, 10. Berjalan di Trans Papua ini sudah tidak terhitung banyaknya jenis burung-burung cantik yang kami saksikan sepanjang jalan. Hanya saja tidak semua sempat diabadikan di kamera. Tuh, burung kakak tua banyak sekali berterbangan, mereka pada pulang sore-sore begini. Burung kakak tua banyak sekali. Mereka berkelompok. Ini memang habitatnya, teman-teman. Kelihatan nggak di kamera ini? Wih. Hanya sebagian kecil saja dari perjalanan ini yang bisa ditangkap kamera dan bisa kita share untuk penonton Road Trip Indonesia. Lebihnya kami nikmati sendiri ya, dan simpan dalam memori pikiran kami untuk kami bawa kemana saja, dan mungkin bisa kami ceritakan suatu saat nanti secara langsung saat kita bertemu. Tuh dia mendekat, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ada rezeki. Wah, dia belok. Itu suaranya. Banyak sekali, teman-teman. Yang luar biasa sekali ya Papua ya. Trans Papua ini. Mantap. Di atas itu tuh di atas ada lagi tuh. Panggil udah makan jalan. Tuh. Wih, puluhan jumlahnya, sayang kita nggak bawa tele. Semuanya burung kakak tua, paruh bengkok di sini. Ini kalau di pasaran internasional harganya udah nggak karuan-karuan. Mudah-mudahan bisa tetap terjaga dan lestari di sini. Tuh dia tuh.
Tuh suaranya bisa dengar teman-teman. Ayo kita lanjut lagi perjalanan. Oh, saya nggak mau pulang ini kalau udah di sini. Oh iya. Oh, hati-hati. Terpuruk. Mundur dulu. Karena itu ini lumpur, bukan seperti pasir gitu. Bagiku, daripada hidup rutin dan monoton, aku memilih hidup yang penuh petualangan, bebas dan merdeka. Butuh keberanian untuk bisa betul-betul merasa bebas, dan butuh kebebasan untuk betul-betul bahagia. Tidak ada bahagia tanpa kebebasan, tidak ada kebebasan tanpa keberanian. Oke, si Putih berhasil naik. Sekarang giliran si hitam, Fortuna. Merekam kita. Sebelah kiri nih. Beda. Udah copot itu. Cepat. Nggak bisa turun. Becek. Aduh, saudara-saudara, lihat. Lihatlah. Lihat tanganku. Lihat ini copot. Om, ini copot-copot nih. Bawah. Bagaimana? Bagaimana? Copot guys. Tuh, ada mobil-mobil angkut tuh. Barusan lewat. Ya kita lagi dapat trouble ini. Bempernya mentok tadi jadi copot. Kita lepasin aja bempernya seperti ini. Ya. Oke, ini tangannya udah. Untung kita dekat air terjun. Mana air terjun? Itu. Tuh. Oh, airnya. Udah cuci tangan. Kalau mau bempernya mau masuk mobil kan bisa cuci lap-lap tuh kan? Oke. Meremurnya, Om. Ini Wah, semoga tidak longsor. Jalan yang harus dilewatin masih begini. Khusus Papua memang istimewa alamnya. Hutan dengan pohon-pohon besar, sungai yang masih jernih mengalir, gunung-gunung tinggi hingga lautnya. Belum lagi kalau kita bicara masyarakat, adat dan budayanya. Memang masih terlalu sedikit yang bisa kami jangkau di Papua ini. Tapi kami sudah terkagum-kagum dan langsung jatuh cinta. Ada tantangan lewatin sungai. Patahan dia. Apa? Udah ganjal ya? Terus Keindahan alam ini karena alam yang masih terjaga dan murni. Beda sekali dengan tempat-tempat lain yang di sepanjang jalan transnya kebanyakan pemandangan adalah kebun kelapa sawit. Berjalan puluhan kilometer di Trans Papua ini, pohon-pohon masih menjulang tinggi dan padat. Burung-burung langka dan mahal berterbangan bebas dan hinggap begitu saja di pepohonan.
Kami hanya bisa berharap dan berdoa semoga alam liar yang cantik murni dan tak ternilai harganya ini bisa lestari dan terjaga sampai kapanpun. Kok aku jadi merasa khawatir ya akan kemajuan dan pembangunan di sini? Apakah masih bisa menjaga harta karun ini semua? Ataukah sebaliknya akan merusak dan menghancurkan alam demi keuntungan ekonomi? Oh ya teman-teman, menjelang kota Vev, kami sudah kehabisan ruang memory card untuk menyimpan semua data video yang kami rekam selama perjalanan Trans Papua ini. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya pilihan warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road, atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas, udah kita pakai bertahun-tahun masih kuat juga teman-teman. Ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih.